selamat sore Sobat Muda dimanapun kalian berada. Nah, hari ini kita dengan PAM Eden Base di Tanjung Ria akan sedikit podcast. Nah, podcast yang hari ini kami namakan dengan Roda Obrolan Pemuda. Jadi di sini kami hadirkan beberapa narasumber yang sangat luar biasa, yang sangat terpilih untuk sama-sama berdiskusi tentang satu tema yang telah kami angkat, yaitu tantangan pelayanan persekutuan anggota muda di tengah pandemi COVID-19. Tentunya kita tahu bahwa di tengah-tengah COVID-19 ini membuat pelayanan kita selama ini yang ada di tengah-tengah berjemaat akhirnya harus secara virtual. Itu diminta oleh Sinode dan juga diminta oleh kelas. Oleh sebab itu, sore hari ini kami menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Kakak Ronald Kais Maikiai. Nah, Kakak Kais ini biasa dipanggil dengan namanya Kakak Kais. Kemudian Kakak Kais ini bekerja di Badan Perbatasan dan Kerjasama. Kakak Kais juga merupakan mantan Ketua PAM periode 2012-2027 dan Kakak Kais sekarang adalah Sekretaris Seksi Pemuda 2017. Kakak Kais juga merupakan Sekretaris Seksi Pemuda Klasik Sport Mumbai tahun 2017-2022. Ini narasumber yang pertama. Kemudian kita punya narasumber yang kedua nih, yang adalah Kakak Brian Kostani Kandai. Nah, Kakak Brian ini kerja sebagai tenaga IT di Bank BTN Jayapura. Kakak Brian sendiri kami hadirkan karena Kakak Brian merupakan Ketua PAM periode 2017-2022. Sekian perkenalan singkat narasumber kita di sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke. Sedangkan saya sendiri, saya adalah Jan Lady Swatimena. Saya seorang mahasiswa PKL STT Inti Makassar yang sedang berpraktek di Jemaat GKI Eden Base Tanjung Ria. Salam kenal untuk semuanya. Oke, Sobat Muda, menjawab kegelisahan dengan tema kita di sore hari ini, yaitu tantangan pelayanan persekutuan anggota muda di tengah pandemi COVID-19. Kita akan mendengarkan bagaimana tanggapan Kakak Kais dan juga Kakak Brian, bagaimana sih isu-isu yang mereka dengar atau kegelisahan mereka selama ini dengan adanya tantangan pelayanan PAM di tengah pandemi COVID-19. Karena kita tahu bersama kalau ibadah PAM itu biasanya dilaksanakan tatap muka, tapi sekarang kita punya tantangan, bagaimana kita menjawab tantangan itu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Saya mau tanya dulu untuk Kakak Kais ya, bagaimana menurut Kakak Kais sendiri dengan tema yang kita ambil hari ini, tantangan pelayanan pemuda di tengah pandemi COVID-19 ini? Ya, baik. Terima kasih. Tantangan yang kita hadapi di saat ini memang sangat berbeda karena kita berbicara tentang COVID. Ini COVID sifatnya pandemik dan dia bersifatnya global. Dan ini merupakan suatu kejadian luar biasa yang penyakit ini sifatnya menular, sehingga kita bicara sesuai dengan panggilan gereja, yaitu persekutuan. Jadi mau tidak mau kita harus bersekutu melalui tatap muka dan sebagainya. Tetapi dalam situasi begini, ya kita harus jaga seperti itu. Jangan sampai saat ini pemerintah bukan melarang kita untuk beribadah, tetapi melarang kita untuk dapat berkumpul. Karena tadi yang saya sudah sampaikan bahwa penyakit ini bersifat menyebar cepat seperti itu, sehingga ini menjadi sebuah tantangan bagi pemuda dan menjadi semacam isu yang harus kita cari solusinya seperti apa, supaya persekutuan itu tetap terjaga, lalu tetap terjaga dengan bagaimana kita mengupayakan untuk memanfaatkan teknologi yang ada supaya teman-teman itu dapat bisa melakukan persekutuan. Disitulah iman bertumbuh seperti itu. Nah, tantangan yang kedua juga ya, walaupun sebelumnya kita melakukan ibadah dengan tatap muka, kita lihat juga teman-teman juga ada yang tingkat kehadiran juga ada yang tinggi, tetapi juga ada yang menurun. Apalagi dengan kombinasi dengan situasi COVID begini, nah ini juga menjadi tantangan yang sangat luar biasa yang perlu kita sama-sama mencari solusi
bagaimana supaya teman-teman ini dapat terlayani, walaupun sekarang ini mereka selalu katakan kita menghindari kontak sosial atau menghindari kontak fisik, tetapi bagi saya sekarang ini yang bisa dapat kita lakukan adalah dengan melalui kontak digital. Nah, ini yang saya kira isu yang sangat penting untuk menjadi pembahasan kita bersama. Ya. Oke, terima kasih Kakak Kais. Kemudian kita akan beralih ke Kakak Brian. Kakak Brian sebagai Ketua PAM, bagaimana Kakak Brian melihat selama ini kita ibadah PAM itu secara tatap muka kan? Nah, sekarang kita harus berhenti, tiba-tiba dibilang ibadah unsur-unsur itu ditiadakan. Bagaimana kegelisahannya Kakak Brian setelah tahu seperti itu? Iya, dari kami sendiri Badan Pelayan melihat persoalan yang terjadi di Jayapura, tapi bukan saja Jayapura, tapi melingkup seluruh dunia. Dari akibat pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ibadah kita ditiadakan, atau sebenarnya dari disampaikan oleh Kakak tidak ditiadakan, tapi dibatasi untuk kita berkumpul, sehingga beberapa bulan yang awal tahun hingga sampai saat ini kita sudah melaksanakan ibadah secara tatap muka, sehingga mengakibatkan teman-teman yang sudah sering aktif dalam ibadah secara tatap muka, mereka merasa karena kerinduan mereka untuk berkumpul itu, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam ibadah akibat kita tidak melaksanakan ibadah secara tatap muka. Kegelisahannya sebagai Ketua PAM ketika harus dibilang ibadah unsur ditiadakan, apakah ada upaya-upaya dengan kegelisahan itu? Apakah ada timbul kegelisahan untuk diri sendiri bahwa kita harus seperti ini untuk menjawab tantangan COVID, untuk menjawab kasus ini itu? Karena kita dibatasi kan, tadi Kakak Brian dan Kakak Kais bilang kita dibatasi dalam pelayanan, kita dibatasi dalam harus bertatap muka. Ada kegelisahan tersendiri antara Kakak Kais dan juga Kakak Brian dalam yang sekarang ini. Kakak Brian dulu. Iya, kalau kegelisahan ya mungkin Injil yang harus kita sampaikan kepada muda itu dibatasi, sehingga itu menjadi tantangan besar buat kita selaku badan pelayan. Kalau Kakak Kais sendiri seperti apa? Ya, kegelisahannya memang saya sebagai senior pemuda di Jemaat GKID. Nah, kita berupaya bagaimana supaya Injil ini dapat disampaikan kepada teman-teman. Injil ini dapat disampaikan kepada teman-teman, karena kalau dibiarkan teman-teman itu dengan aktivitas lalu kita tidak melakukan langkah-langkah yang terukur, artinya walaupun kita dibatasi oleh pemerintah untuk tidak melakukan ibadah atau berkumpul, tetapi kita harus membuat langkah-langkah. Salah satunya ya kita menggunakan IT atau teknologi. Saya pikir teman-teman yang ada di Jemaat GKID ini semua mempunyai potensi. Tinggal kita bagaimana kita gali potensi itu dipakai untuk melayani Tuhan, menginjili. Menginjili sebenarnya tidak harus kita melalui tatap muka dan sebagainya, melalui kontak sosial, tetapi juga kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Mungkin yang saya sekarang pikirkan selama ini kan kita memberitakan Injil hanya di dalam ruangan, tetapi dengan menggunakan media sosial kita juga bisa selain memberitakan Injil di komunitas yang kita miliki, tetapi juga kita bisa memberitakan Injil ke banyak orang, dan semua orang juga bisa menyaksikan menjadi kesaksian kita. Walaupun kita bilang GKI di Tanah Papua, artinya hanya di GKI Tanah Papua, tetapi dengan situasi yang kita hadapi saat ini, kita juga bisa bersaksi kepada teman-teman yang ada baik di Jemaat GKID, tetapi juga
di Klasis Port Nembai maupun di Tanah Papua, bahkan juga sampai keluar. Dan saya pikir teknologi ini sangat penting untuk kita gunakan, untuk walaupun kita tidak kontak sosial, tetapi dengan Injil yang kita sampaikan, karena iman bertumbuh itu karena pendengaran akan firman Tuhan, sehingga kita pakai potensi yang mudah miliki. Maka itu memang salah satu strategi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana kita melihat potensi yang pemuda miliki saat ini untuk digunakan untuk melayani Tuhan, seperti itu. Dan saya pikir untuk menggunakan teknologi ini, saya pikir pemuda juga harus proaktif, ya, membangun inisiatif proaktif dan inovasi untuk mengembangkan teknologi, juga untuk mendorong inisiatif, juga untuk mendorong struktur lain untuk dapat juga menggunakan teknologi untuk pelayanan. Jangan sampai dengan situasi yang kita hadapi ini akhirnya persekutuan tidak jalan, kesaksian tidak jalan, pelayanan tidak jalan. Nah, ini juga akan menjadi dampak yang sangat besar. Dan saya yakin dan percaya bahwa awal-awal pemberitaan Injil dan murid-murid Yesus juga mereka mendapatkan kesulitan. Mereka dikejar, dihadang, tetapi dengan hikmat yang Tuhan berikan, mereka berusaha untuk menyampaikan Injil, sehingga hari ini kita juga bisa terima di Tanah Papua. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya kita membangun inisiatif, kreativitas dan inovasi untuk dapat memberitakan Injil. Saya pikir itu yang sangat penting bagi kita di era digital. Oke. Terima kasih Kakak Kais, terima kasih juga Kakak Brian. Berarti Sobat Muda, tantangan pelayanan yang terjadi sekarang ini di dalam masa pandemi itu bagaimana kita harus menerima. Kita tidak bisa bertatap muka karena dibatasi dengan keadaan seperti ini. Saya yakin bukan hanya saya, bukan hanya Kakak Kais, bukan hanya Kakak Brian yang merasa kegelisahan ini ketika kita tidak bisa bertemu di gereja, tidak bisa bertatap muka untuk melakukan pelayanan. Saya yakin juga Sobat Muda yang di rumah, yang lagi nonton live ini, pasti juga merasa kegelisahan yang sama. Tetapi di sini bagaimana yang sudah dibilang oleh Kakak Kais, sudah dibilang oleh Kakak Brian, bagaimana kita bisa menjawab tantangan ini ketika kita berada di tengah-tengah situasi yang sekarang. Bagaimana seorang pemuda kita harus menjadi pemuda yang kreatif, inovatif, seperti itu untuk menjawab tantangan-tantangan seperti ini. Dan tantangan seperti ini juga kita menjawab dengan bagaimana kita menebarkan Injil Kristus bukan hanya bertatap muka, tapi dengan menggunakan, dengan memanfaatkan media-media yang ada. Nah, salah satunya kan seperti yang tadi Kakak KS bilang, kita bisa ibadahnya secara online seperti itu. Kita bisa kembangkan, pemuda punya kreativitas yang tanpa batas. Saya yakin di setiap jemaat pasti ada orang-orang yang kreatif, apalagi pemuda-pemuda yang kreatif. Kemudian tantangan sekarang kan apalagi terkhususnya di Jemaat Eden. Jemaat Eden ini ketika diberitahukan dari surat resmi dari Klasis keluar bahwa ibadahnya harus online. Keputusan yang awal keluar itu kan ibadahnya itu hanya hari Minggu saja. Itu secara live streaming di YouTube. Nah, ketika mendengar keputusan itu, saya mendengar bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan untuk ibadah tetap berjalan, terkhususnya untuk ibadah PAM ya. Yang pertama itu mereka mengupayakan untuk menggunakan ibadah daring yang menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet dan lain-lain. Nah, sekarang ketika kita harus menggunakan daring, apakah tanggapan dari kakak-kakak semua, apakah ketika kita harus beribadah secara itu, apakah iman mereka akan semakin bertambah atau malah iman mereka semakin down? Karena saya pikir semua orang bisa lihat perenungan-perenungan dan khotbah-khotbah di YouTube, tapi di situ tidak membuat iman-iman seseorang tuh bertambah, apalagi anak muda. Itu biasalah, apalagi kalau bilang ibadahnya itu ibadah online. Itu ibadah suka-suka lah, mau kasih mati kamera kek, mau kasih hidup kamera kek, itu suka-suka mereka. Kita tidak tahu bagaimana hatinya mereka siap atau tidak. Itu berarti bagaimana kita bisa tahu mereka punya iman itu semakin bertambah dengan ibadah online, ibadah daring atau tidak. Menurut kakak-kakak seperti apa? Ya, menurut saya seperti ini. Memang apalagi khususnya kalau ibadah pemuda, memang kita tadi saya sudah sampaikan, kita perlu kreatif dan inovasi. Paling tidak
khotbah atau mungkin pelayanan yang kita lakukan atau sebarkan kepada teman-teman itu, saya pikir harus kita buat menarik seperti itu, buat menarik sehingga teman-teman juga tertarik dengan konten yang kita berikan, dan itu juga mendorong mereka untuk bisa dapat juga menyaksikan ini. Lalu juga ingat bahwa tadi sudah sampaikan bahwa sebenarnya iman itu bertumbuh itu bukan soal kontak kita di sosial saja, tapi iman bertumbuh juga melalui pendengaran akan firman Tuhan, karena itu sudah dibidik di dalam firman Tuhan. Tetapi juga iman juga bertumbuh di dalam penderitaan. Nah, sekarang juga saya katakan kenapa penderitaan, karena hari ini bukan saja kita hadapi bukan saja soal pembatasan ibadah, tetapi juga seluruh aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dan ini juga membuat sehingga orang-orang merasa bahwa ada sesuatu yang mengakibatkan penderitaan, misalkan PHK seperti itu dan sebagainya. Dan ini juga menjadi tantangan kita, bagaimana gereja hadir juga untuk menguatkan kita punya warga jemaat, khususnya unsur PAM seperti itu. Kalau menurut Kakak Brian seperti apa? Ya, kalau menurut saya sendiri, ya mungkin iman kita sendiri bertumbuh dari pendengaran. Dan sampainya dengan baik itu menjadi dasar buat kita selaku orang percaya untuk meyakini bahwa apa yang kita sampaikan melalui ibadah daring atau secara tidak langsung, melalui ketika kita percaya bahwa iman kita bertumbuh dari pendengaran, maka saya yakin dan percaya teman-teman muda pasti imannya akan bertumbuh pendengaran. Mungkin dengan pekerjaan Roh Kudus mereka. Berarti bisa dikatakan iman itu bukan hanya kita berkumpul saja untuk melihat langsung, tapi dengan kita ibadah online, kita ibadah secara daring itu otomatis iman itu bisa bertumbuh, tergantung dari masing-masing orang, apakah dia mau mendengar dengan baik atau dia mau memposisikan dirinya seperti apa gitu. Karena kan sekarang itu sulit sekali kalau mau dibilang untuk apalagi anak-anak muda ya Kakak, karena mereka pikir bahwa sudah itu ibadah online jadi nanti bisa lah, yang penting masuk saja di Zoom atau di Google Meet, mau saya ikut atau tidak, yang penting saya hadir, itu sebagai ini saja, sebagai ya coba-coba saja mungkin seperti itu. Kemudian ketika kita menghadapi tantangan seperti ini, apakah mau sampai hanya di ibadah daring saja atau seperti apa? Atau ada upaya-upaya selain itu lagi? Silakan. Iya, sebenarnya daring itu artinya kita memberitakan Injil melalui teknologi yang ada, tetapi juga kita harus membangun komunikasi melalui mungkin WA atau mungkin Facebook. Nah, itu kita mengingatkan, memang betul pada saat ini seperti apa yang dikatakan Paulus bilang bahwa Paulus menanam tapi Paulus menyiram tapi Tuhan yang menyembuhkan. Nah, memang pekerjaan gereja itu bagaimana ada semacam persekutuan yang kuat yang harus dibangun oleh khususnya pengurus PAM. Jadi setelah nanti kita menyampaikan informasi tentang ibadah, tapi kita juga harus berdoa. Kenapa berdoa penting? Karena Tuhanlah yang menggerakkan roh anak-anak muda itu untuk datang kepada Tuhan. Karena saya yakin dan percaya bahwa teman-teman yang hari ini duduk sebagai badan pelayan sebenarnya sebagai alat untuk Tuhan percayakan untuk bisa mengurus anggota pemuda yang khususnya ada di jemaat GKI, dan tinggal bagaimana yang teman-teman bangun itu adalah komunikasi bukan saja melalui satu media, tetapi bisa tadi yang saya sudah sampaikan, bisa melalui SMS, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui Facebook, tetapi bagaimana kita bisa membuat orang tertarik supaya untuk datang kepada Tuhan. Karena saat ini kita tidak punya pilihan, karena yang bisa kita bangun komunikasi adalah melalui IT. Dan saya yakin dan percaya anak-anak muda setiap hari pasti akan menggunakan HP
dan FB, WhatsApp dan sebagainya, dan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Dan bagaimana tinggal bagaimana kita memanfaatkan apa yang saat ini yang saat ini lagi tren bagi anak-anak muda, itu kita masak di situ. Kita share informasi dan sebagainya. Dan yang jelas saya sudah sampaikan bahwa informasi yang kita berikan itu menarik, sehingga menarik artinya itu sesuai dengan jiwa pemuda, sehingga mereka lihat oh ada pemberitaan Injil seperti ini. Dan lalu yang harus kita juga lakukan adalah pemberitaan atau Injil itu harus bervariasi, tidak hanya mungkin kita khotbah saja, tetapi mungkin ada kegiatan permainan atau kuis, dan itu membuat mereka menarik seperti itu. Oke. Oke, terima kasih Kakak Kais. Sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ke Kakak Pian, di sini kan ada kurang lebih 6 orang yang menonton. Jadi kalau misalnya sobat muda di rumah mau kasih pertanyaan yang menjawab kegelisahan yang mungkin selama ini menjadi kegelisahan secara pribadi, boleh untuk langsung bertanya supaya kami langsung bertanya pada narasumber. Boleh sekali. Karena kita punya waktu di sini hanya kurang lebih 1 jam. Oke. Berarti secara saya menyimpulkan ya Kak, saya menyimpulkan bahwa di sini butuh metode yang sangat luar biasa. Selain tantangan yang sangat luar biasa harus dijawab dengan metode penginjilan yang sangat luar biasa. Berarti itu semua juga tergantung bagaimana pengurus. Kalian selaku ketua PAM, pengurus berpikir keras untuk bagaimana bisa metode-metode yang menarik, metode-metode yang sangat kreatif dilakukan supaya pemuda ini ketika mereka lakukan ibadah online dengan tantangan yang sekarang kan tidak bisa kumpul banyak-banyak. Jadi meskipun mereka mengikuti dari rumah, itu tidak menghilangkan sukacita mereka untuk mengikuti ibadah online, mengikuti ibadah daring. Karena kan misalnya bilang itu monoton sekali, hanya ibadah begitu saja terus. Tiap hari hal yang sama seperti itu. Ya begitu. Jadi apakah ada metode-metode atau ada metode-metode penginjilan yang mungkin pengurus sendiri sudah bicarakan kah? Atau adakah menurut Kakak Brian saja sudah adakah metode-metode seperti apa yang mungkin bisa diusulkan untuk pengurus atau untuk kita semua supaya kita sama-sama lakukan hal itu supaya ibadah secara apa ya yang tidak monoton begitu. Ya, kalau metode yang kita pikirkan sendiri dari badan pelayan atau masukan juga dari teman-teman PAM sendiri, mungkin kita bisa buat sebuah renungan singkat, video singkat renungan, dan kita bagikan ke teman-teman baik dalam sosial media kita, PAM GKI Eden atau pribadi. Itu menjadi metode yang kita pikirkan. Kita buat sebuah renungan singkat yang menjadi motivasi buat teman-teman. Selain itu ada lagi? Tidak ada? Atau ada tambahan dari Kakak Kai sendiri, upaya-upaya yang mungkin bisa jadi masukan untuk terkhususnya pengurus yang sekarang ya? Ya mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa paling tidak kita punya ibadah atau pelayanan yang bersifat interaktif seperti itu. Karena selama ini pelayanan kita monoton, kita hanya mendengarkan firman, tetapi diharapkan pemuda dalam situasi ini, pemuda harus membangun inisiatif kreatif artinya memiliki daya cipta seperti itu. Lalu inovasi itu memiliki daya kembang, apa yang sudah ada yang selama ini pemuda miliki, bagaimana dikembangkan. Nah, hari ini kan kita tidak bisa ketemu tatap muka langsung, tetapi kita melalui daring atau online seperti itu. Tinggal bagaimana teman-teman desain seperti itu. Nah, saya bilang interaktif karena kita butuh juga teman-teman pemuda ini punya ide, mempunyai gagasan yang saya pikir yang mereka punya dan bisa mereka share kepada kita. Dengan otomatis
dengan otomatis secara langsung kita juga mendorong teman-teman juga untuk terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan melalui aktivitas online. Dan saya pikir ya teman-teman di Eden mempunyai potensi yang bagi saya luar biasa. Tinggal bagaimana kita kembangkan, bagaimana ya, yang mungkin yang tinggal kita kembangkan, lalu kita juga fasilitasi. Dan saya pikir itu sangat penting juga fasilitasi untuk bisa dipakai dan digunakan untuk kita punya pengunjung. Kita tidak punya pilihan hari ini selain kita melalui online. Dan saya tadi sudah sampaikan dari awal bahwa melalui online ini pemberitaan Injil kita tidak hanya di lingkup jemaat kita, tapi juga bisa tersiarkan ke seluruh dunia. Dan bagi saya ini penting juga bahwa kita tidak bersaksi di dalam jemaat, tapi kita juga bersaksi di luar dengan metode atau cara-cara yang kreatif yang mungkin teman-teman bisa kembangkan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang. Yang jelas Injil Yesus Kristus itu harus kita beritakan, siap atau tidak siap, tantangan atau tidak dalam tantangan, tetap kita beritakan Injil. Karena itu hal yang terpenting bagi kita, karena kita akan disebut sebagai gadis-gadis yang bijaksana, yang tetap mempertahankan pelitanya, karena apa? Iman mereka terus dipelihara dalam kebenaran firman Tuhan. Dan saya pikir itu sebuah pemberitaan yang Yesus sampaikan di masa-masa akhir zaman. Dan ini kita sudah masuk pada masa akhir zaman. Untuk itu bagaimana kita menjaga pelita teman-teman pemuda ini terpelihara, yaitu pelita iman, dengan cara memberitakan Injil. Supaya dalam situasi seperti ini kita tidak mudah terombang-ambingkan. Lalu ya sudahlah, karena tidak ada ibadah, jadi kita mungkin ya saya bisa katakan bahwa dalam situasi ini ya kalau kita tidak hati-hati, kita pasti akan masuk ke dalam jurang seperti itu. Oke. Iya, jadi sobat muda, saya lihat di sini tidak ada yang bertanya. Jadi kita akan mengakhiri, kita punya roda obrolan pemuda di sore hari ini. Tapi sebelum itu ada beberapa kesimpulan yang saya tarik dari perbincangan kita di sore hari ini. Yang pertama, setelah kita melihat pandemi COVID-19 ini, tentunya kita berada di sebuah era yang baru, yaitu kita harus berani mengambil tindakan. Dengan yang awalnya kita bertatap muka, kita harus ibadah secara bersama-sama di dalam gereja, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Itu kita harus berani untuk beribadah secara daring, meskipun itu hal yang sangat sulit dalam kehidupannya kita. Tapi bagaimana di sini kita bisa menjadi orang yang bijaksana dan penuh hikmat untuk kita bisa terus membuat iman itu bertumbuh dengan cara kita bersekutu, bersaksi dan melayani meskipun lewat media sosial, lewat daring. Tapi ada satu hal yang sangat luar biasa yang dikatakan Kakak Kais tadi juga, Kakak Brian juga. Selama ini kan kita berada di lingkup gereja, kita dengan kita sendiri yang tahu bagaimana itu firman Tuhannya kita, bagaimana menginjilinya kita, cara menginjilinya kita. Nah, di era yang sekarang ini, di COVID yang sekarang ini, itu kita bisa menyebarluaskan Injil dimanapun itu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara ini, bagaimana kita bisa live kepada sobat muda bisa menikmati itu. Dan bukan hanya sobat muda saja yang nonton, dimanapun itu bisa nonton, juga bisa memanfaatkan YouTube dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu, bagaimana kita selaku pemuda, kita menjadi pemuda yang kreatif dan inovatif, yang mau memberi diri, bukan hanya pada waktu kita ibadah untuk bertatap muka, tapi bagaimana kita mampu memberi diri untuk membantu pelayanan gereja, supaya pelayanan itu bisa tetap maju di era sekarang ini, di era digital kalau kita sebut ya. Kemudian yang terakhir, tetap jadi orang yang bijaksana di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah tekanan kehidupan kita yang sekarang ini, supaya kita mampu menjadi berkat untuk orang lain, bukan hanya secara bertatap muka, tapi dengan cara media sosial di mana kita berada. Sebelum kita mengakhiri roda obrolan pemuda di sore hari ini, ada masing-masing punya closing statement dari Kakak Kais dan juga Kakak Brian, bagaimana mereka punya closing statement untuk
perbincangan kita di sore hari ini. Silakan, mungkin Kakak Brian duluan. Kata-kata yang ingin Kakak sampaikan untuk menutup kita punya roda di sore hari ini. Ya, untuk kita semua tetap setia dalam persekutuan karena iman dan juga tantangan yang kita hadapi ini terus berkembang. Oke, kemudian dari Kakak Kais. Ya, terima kasih. Kalau saya ya tetap jaga imun dan jaga iman. Artinya pemerintah sudah memberikan edaran kepada kita untuk tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Dan juga dalam situasi ini kita terus baca dan merenungkan firman tiap hari. Selain kita mendengarkan secara daring, tetapi juga firman Tuhan yang ada di rumah kita juga harus baca. Dan saya pikir nanti 1 Agustus ini kita akan masuk di lockdown selama 1 bulan. Jadi otomatis kita dibatasi ruang gerak kita untuk berpergian, berkumpul dan sebagainya, sehingga dalam situasi ini, dalam situasi yang akan diterapkan ke depan, saya pikir ya kita harus terus membaca firman dan merenungkan firman setiap hari, dan terus kita sama-sama menjaga diri kita dan juga orang yang ada di sekitar kita supaya jangan terpapar dengan COVID. Ya, seperti itu. Ya. Oke, demikianlah roda kita di sore hari ini. Sampai jumpa di Roda Obrolan Pemuda di episode selanjutnya. Tentunya di live Instagram PAM Eden BSC Tanjung Ria. Kalau ada masukan, kalau ada kritikan, kalau ada tanggapan, boleh saja langsung DM ke akun IG-nya PAM Eden BSC Tanjung Ria. Dan nanti kita akan berbincang-bincang lewat DM saja mungkinnya. Kemudian jadilah sobat muda yang kreatif, inovatif, dan juga terus berhikmat supaya dapat menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan maupun dimanapun kita berada. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya sobat muda.